Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Penmas Plus. Hari ini kita akan mencoba kembali mereview syarat masuk PKN STAN tahun 2023. Sebagai informasi, info yang kami review hari ini berdasarkan syarat-syarat yang ada di tahun ini, tahun 2022. Bagi teman-teman yang mau mendengarkan dan menyaksikan video ini, langsung saja kita mulai. Teman-teman, sebelum kita membahas mengenai syarat masuk PKN STAN, maka yang pertama sekali perlu teman-teman ketahui adalah kriteria peserta yang berhak atau yang bisa mengikuti seleksi masuk PKN STAN 2023. Yang pertama ada program reguler. Program ini adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, baik itu dari daerah terpencil maupun daerah yang tidak terpencil. Kemudian tujuannya untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai di Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ada program afirmasi, teman-teman. Program ini bagi teman-teman yang dari asalnya ya, dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mengisi formasi ini nanti ya kebutuhannya bagi teman-teman yang akan ditempatkan khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Oke teman-teman, itu ya mengenai kriteria peserta yang bisa teman-teman ikuti ya. Bagi teman-teman yang nanti yang mau coba dari program reguler, boleh silakan. Kemudian bagi teman-teman yang berasal dari wilayah afirmasi, seperti yang saya sampaikan tadi, maka teman-teman juga boleh mengikuti seleksi dari jalur afirmasi. Untuk peluangnya bagaimana Kak? Peluangnya sama saja. Asalkan teman-teman belajar dengan baik, tentunya peluang untuk lulus pasti terbuka dengan seluas-luasnya. Akan tetapi ya untuk yang afirmasi biasanya saingannya atau kompetitor teman-teman biasanya lebih sedikit. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kita lanjut nih ke syarat-syarat masuk PKN STAN 2023. Lagi-lagi saya ingatkan nih teman-teman, ya, review ini berdasarkan review dari syarat-syarat masuk PKN STAN tahun ini, tahun 2022. Oke, yang pertama, lulusan tahun 2021 atau sebelumnya. Atau teman-teman, kalau kita sinkronkan dengan tahun 2023, maka teman-teman lulusan tahun 2022 dan tahun sebelumnya. Ya. Atau calon lulusan semua sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi teman-teman yang SMA, kemudian madrasah aliyah, kemudian SMK, itu semuanya boleh teman-teman. Ya, berbeda dengan sekolah kedinasan lainnya, misalnya hanya boleh tuh siswa SMA saja yang mendaftar. Kemudian ada sekolah kedinasan lainnya hanya boleh misalnya siswa SMK saja yang mendaftar. Tapi khusus untuk PKN STAN, SMA, madrasah aliyah, dan SMK boleh mendaftar. Ya, untuk jurusannya terserah, tidak ada batasannya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, di sini ada persyaratan nilainya teman-teman. Ya, persyaratan nilai ini dibagi menjadi dua. Ya, untuk lulusan nanti tahun 2023, ya maka nilai rapotnya atau nilai rata-rata ijazahnya itu 70,00 dengan skala 100 ya. Ada itu teman-teman, ya rapotnya skalanya misalnya 1 sampai 10, maka nilainya tuh 7 begitu. Kemudian untuk yang teman-teman yang ini yang B ya, teman-teman yang lulusan tahun 2023, maka teman-teman tidak wajib tuh melampirkan ijazah ataupun tanda lulus lainnya. Tapi teman-teman hanya melampirkan nilai rapot. Nilai rapot yang mana? Ya, nilai rapot pada semester 5. Ya, nilai rapot pada semester 5. Nilai rapot pada 5 semester sebelumnya. Ya, semester 1, 2,
3, 4, dan 5. Kalau teman-teman bingung, semester 1 itu dihitung dari kelas 10 ya, kelas 10 semester 1. Semester 2 itu dihitung dari kelas 10 semester 2. Semester 3 dihitung dari kelas 11 semester 1 dan semester 4-nya dihitung dari kelas 11 semester 2. Kemudian untuk yang semester 5-nya itu dihitung dari kelas 12 semester 1. Oke? Paham ya? Untuk nilainya, ya nilainya hanya 70,00 dengan skala 100,00. Oke, kalau teman-teman dapat nilai segitu, ya biasanya langsung lulus administrasinya. Kak, gimana kalau di rata-ratakan semester itu ternyata nilai saya di bawah dari 70,00, maka teman-teman ya langsung dinyatakan tidak lulus administrasi. Begitu juga dengan nilai ijazahnya yang di bawah 70,00, maka teman-teman langsung dinyatakan tidak lulus administrasi. Oke? Paham ya? Nih masih 2 syarat nih, ada banyak nih teman-teman syaratnya. Oke, kita lanjut ya. Syarat yang ketiga, teman-teman. Usia maksimal ya pada tanggal 1 September ya tahunnya 2023 ya teman-teman adalah 21 tahun. Dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2022 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Usia minimal pada tanggal 1 September 2023 adalah 15 tahun. Jadi maksimal 21 tahun. Minimalnya 15 tahun dengan syarat yang tadi tanggalnya teman-teman. Ya, dengan syarat tanggal yang tadi. Kalau teman-teman belum paham boleh nanti di komen lah di komentar ya. Biar nanti teman-teman yang lain bisa menjelaskan. Kemudian syarat yang keempat nih teman-teman. Telah mendaftar pada portal Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2023. Ya, ini 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 teman-teman. Semua yang mau mengikuti seleksi PKN STAN wajib hukumnya mengikuti UTBK. Dan nilai UTBK di bagian tes potensial skolastiknya, ya nanti ada tambahannya di nomor 5 itu, minimal teman-teman nilainya nanti ada. Begitu. Ya, jadi teman-teman harus mengikuti UTBK dulu. Kalau nggak mengikuti UTBK, maka teman-teman dipastikan tidak lulus administrasi. Kenapa? Karena syarat minimal nilai di UTBK tersebut menjadi syarat administrasi untuk masuk PKN STAN. Kemudian yang kelima, ya memiliki nilai UTBK tes potensi skolastik. Ya, ini saya bilang tadi. Minimal 600 dan tes bahasa Inggrisnya minimal 450. Untuk yang afirmasi, ya, hanya TPS-nya 400 dan TBI-nya bahasa Inggrisnya 375. Ya, ini bedanya. Ya, untuk yang afirmasi dan reguler tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi sudah kalau nggak paham boleh dikembalikan ke belakang videonya. Oke, jadi minimal nilainya ada teman-teman. Kalau teman-teman misalnya nilai TPS-nya 599, maka teman-teman dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi PKN STAN. Begitu juga dengan jika teman-teman nilainya 449 misalnya, maka teman-teman tidak TBI-nya misalnya, maka teman-teman tidak lulus seleksi administrasinya. Maka upayakan ketika teman-teman mengikuti ujian UTBK, nilainya upayakan 600 ke atas untuk yang TPS-nya dan TBI-nya 450 ke atas bagi teman-teman yang dari jalur reguler. Berdasarkan nih pengalaman teman-teman, ya, kalau teman-teman dapat nilai TPS-nya 600, dapat TBI-nya 450, biasanya teman-teman langsung tuh diterima di PTN. Begitu. Tapi nggak usah galau ya. Tetap teman-teman lanjutkan. Nggak usah galau ketika teman-teman diterima di PTN, ya apakah lanjut atau enggak nih PKN STAN-nya. Nggak usah galau. Saya sarankan teman-teman langsung melanjutkan saja. Nggak usah takut-takut. Ya, kenapa? Karena teman-teman lulus, silakan daftar ulang di PTN yang dilulus itu, kemudian ikuti saja seluruh rangkaian seleksi PKN STAN. Misalnya tiba-tiba lulus di PKN STAN juga, maka itu kebijakan pada diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman mau melanjutkan di PTN-nya atau mau melanjutkan di PKN STAN-nya. Kemudian ya teman-teman,
Nomor 6-nya, sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari ketergantungan nafsa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, ini juga menjadi syarat untuk ya pendaftar PKS-an tahun 2023 ya. Nanti ada tesnya teman-teman ya, setelah tes administrasi, kemudian ujiannya, kemudian masuklah nanti ke tes-tes kesehatan dan lain-lainnya. Oke, ini semua sekolah kedinasan yang nomor 6 ini semuanya pasti ada teman-teman. Kita lanjut. Nomor 7. Bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindi atau bekas tindi telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama dan adat. Oke, ini bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki yang ada tatonya, ya mohon maaf teman-teman nggak akan bisa diluluskan di PKN STAN. Begitu juga yang ada tindinya, misalnya tindinya di hidung, telinga dan sebagainya, ya, maka teman-teman tidak bisa. Kecuali memang ada tuh misalnya satu adat, satu suku di Indonesia yang wajib prianya harus bertindi, misalnya tindinya itu satu misalnya di telinga begitu. Maka teman-teman harus melampirkan atau nanti membuat surat bahwa memang itu adalah sebuah ketentuan agama dan adat. Oke, paham ya? Kemudian yang nomor 8, bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindih atau bekas tindih anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindih atau bekas tindih telinga lebih dari satu pasang, telinga kiri ataupun kanan ya. Ini untuk yang perempuan, kalau satu misalnya tindihnya di telinga kanan, satu telinga kiri, maka itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya dua nih, satu di atas telinga, satu lagi di bawah telinganya, maka teman-teman nggak boleh ya, nggak boleh teman-teman. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lainnya, misalnya teman-teman buat tindihnya di hidung misalnya, atau di lidah dan sebagainya, maka teman-teman tidak boleh juga dan tidak akan lulus masuk PKN STAN. Saya rasa untuk pelajar se-Indonesia, saya pikir semuanya tidak ada yang memiliki TDL lebih banyak-banyak begitulah ya kayaknya ya. Kalaupun ada ketentuan ada dan sebagainya itu lain cerita. Oke, 9. Belum pernah menikah atau kawin dan bersedia untuk tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah menikah maka tidak boleh ya. Atau ketika teman-teman lulus ya, kemudian teman-teman menikah di tengah jalan, belum tamat sudah nikah, maka teman-teman pastinya akan diberhentikan. Kita punya pengalaman ya, ada beberapa siswa yang saya ketahui, dia menikah tuh ya di tengah jalan. Awalnya memang tidak ketahuan sama seluruh lah ya, sama seluruh teman-teman dan sebagainya. Ternyata ya ada yang informasikan teman-temannya juga satu kelas bahwa memang dia sudah menikah dan oleh sebab itu maka dia langsung di DO dari PKN STAN. Oke, ini biasanya untuk yang perempuan kalau memang ya memang tujuannya untuk belajar ya upayakanlah jangan sampai pacar-pacaran dulu atau jangan mengikat janji dengan pria-pria. Ya, ini biasanya kebanyakan yang perempuan untuk menikah di tengah jalan ketika mengikuti pendidikan. Itu biasanya banyak perempuan. Oke? Oke. Saya yakin teman-teman ketika memiliki semangat ya untuk masuk PKN STAN, tentunya sudah memikirkan matang-matang sekali mengenai apa-apa yang mau dipersiapkan, apa konsekuensi yang harus teman-teman lakukan di masa yang akan datang. Oke, nomor 10. Peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, misalnya teman-teman sudah lulus di tahun 2022. Ya, teman-teman mencoba lagi tahun 2023 tidak bisa. Gitu. Paham ya? Oke. Nomor 11. Ini khusus afirmasi nih teman-teman ya. Ya, lagi-lagi bagi teman-teman yang belum paham mengenai afirmasi, silakan baca atau dengarkan penjelasan saya di awal video tadi. Oke, nomor 1, peserta dari afirmasi pendidikan menengah Papua dan Papua Barat memiliki surat keterangan dari sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta dari afirmasi pendidikan menengah Provinsi Papua Barat dan Papua ya.
Ini nanti ada surat informasinya dari kepala sekolah teman-teman yang berasal dari Papua dan Papua Barat tersebut. Kemudian yang kedua, peserta afirmasi afirmasi pendidikan menengah ini di luar dari Papua dan Papua Barat, ya. Serta afirmasi Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, maka yang pertama telah menyelesaikan sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat, kemudian sekolah menengah SMA atau sederajat, baik itu di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian memiliki garis keturunan orang tua, ayah atau ibu dari asli Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan mendapat rekomendasi dari sekolah SMA atau sederajat teman-teman tempat teman-teman sekolah. Ini bagi teman-teman yang berasal dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Maka teman-teman wajib nih paham tentang yang nomor 11 ini. Tapi bagi teman-teman, misalnya dari Papua, Papua Barat, dan sebagainya, dari wilayah afirmasi, tapi teman-teman mau coba yang reguler, boleh, silahkan saja, tidak ada larangan teman-teman. Ya, tapi saran saya kalau teman-teman yang berasal dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, saya sarankan teman-teman mengikuti jalur afirmasi ini. Kenapa? Karena saingannya biasanya lebih sedikit dan tentunya nilai minimal kelulusannya lebih rendah. Oke, fahimna? Paham ya? Oke, kalau sudah paham maka kita akhiri saja video ini untuk tahapan seleksi, kemudian dan lain-lainnya mengenai PKN STAN nanti di video selanjutnya akan kita review. Mudah-mudahan teman-teman semua paham. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe channel Penmas Plus. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti Instagramnya boleh, Facebooknya juga boleh. Di situ ada alamat Instagram, Facebook, dan YouTube-nya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan belajar bersama kami.